Puji nama Tuhan, salam sejahtera dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kalau kita ada, ini adalah anugerah yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Kita songsong hari ini dengan firman-Nya, kita libatkan Tuhan di dalamnya. Maka penyertaannya yang luar biasa, kemuliaannya, serta kemudahan mujizat Tuhan akan menjadi bagian milik saudara dan saya. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Bagaimana kuasa yang daripada Tuhan telah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Tuhan berkuasa atas waktu, berkuasa atas tempat, berkuasa atas segalanya yang ada di dalam dunia ini. Dia telah menciptakan seisi dunia ini dengan kebaikannya, dengan kemuliaannya. Saudara ketahui juga, saudara diciptakan dengan kemuliaan Tuhan di dalamnya. Di situ ada hati Allah, ada kemuliaan Allah, ada pikiran Allah dicurahkan dalam menciptakan saudara dan saya. Ada satu kebenaran daripada firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya Kristus turun menaungi aku. Di dalam perjalanan kehidupan kita diperhadapkan dengan pergumulan, dengan masalah yang ada. Tetapi dalam semuanya itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Kuasanya tetap berlaku atas kehidupan kita. Apapun kondisi kita, apapun fakta kita, kuasa daripada Tuhan itu terus dinyatakan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang telah kita baca tadi, ini adalah ungkapan daripada seorang Rasul Paulus di dalam 2 Korintus. Kita telah baca tadi bagaimana ketika dia memandang sebuah permasalahan, memandang sebuah pergumulan. Di situ dia mendapatkan satu hal yang luar biasa, bahwa Allah yang kuasa itu tetap bertanggung jawab, tetap memelihara di dalam pelayanan daripada Rasul Paulus. Pada saat pagi hari ini kita belajar, masalah boleh ada, masalah ada di dalam kehidupan kita. Kadangkala masalah itu akibat kesalahan kita, akibat dosa kita, tetapi juga ada masalah yang diizinkan Tuhan untuk membentuk karakter kehidupan kita, supaya kita merendahkan diri, supaya kita lebih lagi mengandalkan kuasa yang daripada Tuhan. Kalau kita membaca di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9 tadi, itu adalah cara pandang seorang Rasul Paulus di dalam menghadapi sebuah pergumulan. Rasul Paulus tidak pernah kecewa dengan apa yang dia alami. Pengalaman penjara, pengalaman ancaman nyawanya, pengalaman kelaparan, pengalaman yang tidak mengenakan, tidak menjauhkan dia. Bahkan dia tetap memandang Tuhan itu dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Dia menempatkan Tuhan adalah Tuhan yang sanggup melakukan dengan kuasanya yang luar biasa. Cara pandang Rasul Paulus yang pertama, Rasul Paulus memandang masalah sebagai sarana untuk apa? Mengubah karakter. Di dalam kehidupan kita, karakter kodrati itu kita pelajari. Karakter daripada Rasul Paulus adalah seorang yang keras, seorang yang dominan, seorang yang berani, seorang yang tegas. Karena karakter inilah dia pernah berselisih dengan Barnabas. Ya, karena Markus, kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 39, pernah dia menentang Petrus di dalam Galatia 2 ayat yang ke-11. Tetapi dalam ayat yang ke-7, ya di dalam 2 Korintus tadi, dia katakan supaya jangan meninggikan diri, maka aku diberi duri dalam daging, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tuhan mengubah karakter daripada Paulus. Dia ingin ya karakter Paulus ini menjadi manusia baru seperti Yesus. Apakah Paulus berubah? Iya, ya menjadi orang yang rendah hati. Apa yang menjadi pergumulan, apa yang dihadapi Paulus merubah karakternya dia, sehingga dia bisa ya, dengan kerendahan hatinya, dia bisa berdamai dengan Barnabas dan meminta Markus untuk kembali kepada dia. Ini bukan karakter dasar daripada Paulus, tetapi karena masalah itu dia memandangnya
sebagai sebuah untuk mengubah karakter di dalam perjalanan kehidupan Paulus. Di dalam kehidupan kita belajar. Pergumulan itu merubah karakter. Mungkin karakter kita keras, karakter kita seringkali ya seperti singa, seperti macan dan sebagainya, keras. Tetapi dengan permasalahan Tuhan mau kita ada kerendahan hati. Apa yang kita dapat, apa yang kita raih, itu semuanya berkat yang daripada Tuhan. Kalau kita sampai hari ini bisa melewati pergumulan, ini bukan kekuatan kita, tetapi kekuatan, kemampuan yang daripada Tuhan. Ada karakter yang harus kita ubah ketika kita di dalam pergumulan. Yang kedua, masalah menjadi sarana untuk apa? Melihat kuasa Tuhan. Seringkali ketika kita ada pergumulan, ketika ada masalah, kita sudah tidak lagi melihat kuasa Tuhan. Karena apa? Yang menguasai kita bukan kuasa Tuhan, yang menguasai kita bukan kemuliaan Tuhan, tapi yang menguasai kita adalah kekhawatiran, ketakutan, bahkan keputusasaan. Ketika semuanya itu menguasai kehidupan kita, kita tidak bisa melihat kuasa yang daripada Tuhan. Ingat atribut yang daripada Tuhan. Dia maha kuasa, dia Allah El Shaddai, dia sanggup mengadakan segala sesuatu, dia maha hadir, dia maha kuasa. Kuasanya itu sanggup dinyatakan dalam kehidupan kita. Apapun persoalannya, apapun pergumulannya, Tuhan masih sanggup. Kuasanya itu masih sanggup berlaku atas kehidupan kita. Dan yang ketiga, pergumulan menjadi sarana kesaksian. Semua yang kita hadapi itu merupakan satu kesaksian dalam kehidupan kita. Supaya apa? Ketika kita menghadapi permasalahan, ada jalan keluar. Itu semua karena Tuhan. Dan kita mulai menyaksikan kekuatan Allah berlaku atas kehidupan kita. Kuasa Allah berlaku atas kehidupan kita. Mujizat Allah berlaku atas kehidupan kita. Bahkan kesembuhan Allah menjadi bagian milik kita. Mari pada saat pagi hari ini kita belajar dari cara pandang Paulus dalam menghadapi permasalahan. Belajar untuk mengubah karakter, belajar bagaimana di dalam kelemahan ada kuasa Tuhan, bagaimana belajar kita menikmati kuasa yang daripada Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Ucapan syukur kami naikkan kehadirat Engkau. Terima kasih atas anugerah-Mu, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Biar dalam kehidupan kami senantiasa mengandalkan kekuatan yang daripada Engkau Tuhan. Ajari kami memiliki cara pandang yang seperti Paulus Tuhan. Kami memandang Engkau, bagaimana kuasa-Mu sanggup melakukan segala sesuatu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami serahkan perjalanan kehidupan kami, pekerjaan kami, keluarga kami bersama dengan Engkau Tuhan. Memberkati Tuhan pelayan kami, mulai dari Bapak Gembala, Ibu Gembala, para staf, para aktivis, umat-Mu Tuhan. Apa yang mereka sedang pergumulkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada jalan keluar, ada mujizat Allah. Kami melangkah dengan kemenangan yang Kau beri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.